Halo teman-teman, pernahkah Anda punya ide kejadian atau melihat masalah sosial yang ingin Anda selesaikan, tapi terhalang oleh tembok besar itu dan solusinya hanya dua, pinjam bank atau cari investor yang orang kaya. Tapi sekarang ada cara ketiga, cara di mana kerumunan atau masyarakat bisa menjadi bank dan investor Anda. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah tuntas sistem crowdfunding. Bukan hanya permukaan saja, tapi kita akan masuk ke dalam sini. Bagaimana uang berputar, apa bedanya dengan donasi dan investasi saham, dan bagaimana sistem ini mengubah ekonomi dunia. Siapkan catatan Anda, ini adalah deep dive 15 menit tentang sistem crowdfunding. Sebelum masuk ke teknis, kita harus paham dulu nih ekosistemnya. Sistem crowdfunding tidak akan berjalan tanpa tiga pilar orang, yaitu project initiator, creator, backer, penyandang dana, dan juga platform intermediary, wasit atau jembatan Kickstarter, Santara, seperti Kickstarter, Santara, Nabisa, dan Indiegogo. Platform bertugas menyediakan infrastruktur teknologi, sistem pembayaran, payment gateway, dan validasi awal. Tanpa platform, yang terjadi hanya transfer rekening pribadi yang rawan penipuan. Disinilah sistem kepercayaan dibangun. Poin penting, pergeseran dari tradisional funding bank ke alternatif funding. Konsep validasi pasar, crowdfunding bukan cuma cari uang, tapi tes ombak apakah produk laku ataupun tidak. Banyak orang salah kaprah mengira crowdfunding itu cuma sumbangan, padahal secara sistem ada 4 jenis yang sangat berbeda nih. Nah, yang pertama yaitu reward based crowdfunding, yaitu backer memberi uang ke kreator memberi produk, biasanya pre-order. Sistemnya jual beli masa depan. Yang kedua yaitu donation based crowdfunding, murni dari sosial dan tidak ada imbalan materi. Sistemnya filantropi digital. Ketiga, ada equity crowdfunding atau ECF, securities crowdfunding. Ini yang sedang booming di Indonesia. Anda setor uang dan Anda dapat saham dan Anda jadi pemilik bisnis tersebut. Sistemnya pasar modal mini untuk UKM. Yang keempat yaitu debt atau lending crowdfunding, pinjam meminjam, backer dapat bunga pengembalian, dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling teknis, yaitu the money trap. Bagaimana sistem menjaga uang Anda aman. Pertama, rekening escrow, rekening penampungan. Jelas gak? Uang tidak langsung masuk ke rekening pribadi kreator. Uang ditahan oleh pihak ketiga atau bank kustodian sebagai target terpenuhi. Ini fitur keamanan nomor 1 dalam sistem crowdfunding. Yang kedua yaitu all or nothing. Jika target 100 juta tapi cuma terkumpul 90 juta, uang dikembalikan ke backer refund, project batal, dan keep it all. Berapapun yang didapat boleh diambil kreator. Yang ketiga ada platform fee. Bagaimana platform hidup, potongan administrasi biasanya 5-10% dari total dana terkumpul. Sistem yang canggih tidak berguna jika kampanyenya membosankan. Dalam crowdfunding, ada sistem psikologis yang disebut social proof dan urgency. Ada strateginya yaitu the early bird system, memberikan diskon besar di hari pertama untuk memancing algoritma agar kampanye terlihat trending. Yang kedua ada stretch goals. Jika target 100% tembus, kreator janji menambah fitur baru. Ini memicu backer lama untuk mengajak teman baru. Yang ketiga ada storytelling. Orang yang tidak membeli apa yang Anda buat, tapi mengapa Anda membuatnya. Tapi tidak semua cerita crowdfunding berakhir indah. Ada juga sisi gelap dari sistem ini, yaitu resiko kegagalan proyek. Uang sudah cair tapi kreator gagal bikin produk karena salah hitung biaya produksi. Yang kedua ada scam atau penipuan, ada project fiktif. Yang ketiga ada pelindungan hukum. Peran OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terutama untuk equity crowdfunding. Pentingnya ISO 27001 untuk keamanan data di platform. Sebagai backer, Anda harus paham high risk, high return, dan crowdfunding bukanlah belanja online, melainkan dukungan terhadap sebuah ide yang belum tentu berhasil. Crowdfunding telah mendemokratisi akses keuangan. Siapapun kini bisa menjadi investor, dan siapapun bisa jadi pengusaha tanpa harus punya koneksi orang dalam. Sistem ini masih akan terus berkembang dengan adanya blockchain dan crypto, yang mungkin akan jika Anda belajar sesuatu yang baru tentang sistem di balik layar ini, silakan tekan tombol like. Tulis di kolom komentar model crowdfunding mana yang menurut Anda paling menarik dan untuk dicoba. Saya Muhammad Riza, sampai jumpa di video selanjutnya. Tahun ini, kalau beritanya, sebenarnya gue sebelum ada apa
Halo teman-teman, pernahkah Anda punya ide berlihat atau melihat masalah sosial yang ingin Anda selesaikan, tapi terhalang oleh tembok besar itu tidak? Solusinya hanya dua, penyumbang atau cari investor yang orang kaya. Tapi sekarang ada cara ketiga, cara di mana kerumunan atau masyarakat bisa menjadi bank dan investor Anda. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah tuntas sistem crowdfunding. Bukan hanya permukaan saja, tapi kita akan masuk ke dalam sini. Bagaimana uang berputar, apa bedanya dengan donasi dan investasi saham, dan bagaimana sistem ini mengubah ekonomi dunia. Siapkan catatan Anda, ini adalah deep dive 15 menit tentang sistem crowdfunding. Sebelum masuk ke teknis, kita harus paham dulu nih ekosistemnya. Sistem crowdfunding tidak akan berjalan tanpa tiga pilar orang, yaitu project initiator, creator, backer, penyandang dana, dan juga platform intermediary, wasit atau jembatan Kickstarter, Santara, seperti Kickstarter, Santara, Bisa, dan Indiegogo. Platform bertugas menyediakan infrastruktur teknologi, sistem pembayaran, payment gateway, dan validasi awal. Tanpa platform, yang terjadi hanyalah transfer rekening pribadi yang rawan penipuan. Disinilah sistem kepercayaan dibangun. Poin penting, pergeseran dari tradisional funding bank ke alternatif funding. Konsep validasi pasar, crowdfunding bukan cuma cari uang, tapi tes ombak apakah produk laku ataupun tidak. Banyak orang salah kaprah mengira crowdfunding itu cuma sumbangan, padahal secara sistem ada 4 jenis yang sangat berbeda nih. Nah, yang pertama yaitu reward based crowdfunding, yaitu backer memberi uang ke kreator memberi produk, biasanya pre-order. Sistemnya jual beli masa depan. Yang kedua yaitu donation based crowdfunding, murni dari sosial dan tidak ada imbalan materi. Sistemnya filantropi digital. Ketiga, ada equity crowdfunding atau ECF, securities crowdfunding. Ini yang sedang booming di Indonesia. Anda setor uang dan Anda dapat saham dan Anda jadi pemilik bisnis tersebut. Sistemnya pasar modal mini untuk UKM. Yang keempat yaitu debt atau lending crowdfunding. Pinjam meminjam, backer dapat bunga pengembalian, dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling teknis, yaitu the money trap. Bagaimana sistem menjaga uang Anda aman. Pertama, rekening escrow, rekening penampungan. Jelas gak? Uang tidak langsung masuk ke rekening pribadi kreator. Uang ditahan oleh pihak ketiga atau bank kustodian sebagai target terpenuhi. Ini fitur keamanan nomor 1 dalam sistem crowdfunding. Yang kedua yaitu all or nothing. Jika target 100 juta tapi cuma terkumpul 50 juta, uang dikembalikan ke backer account, project batal, dan keep it all. Berapapun yang didapat boleh diambil kreator. Ketiga ada platform fee. Bagaimana platform hidup, potongan administrasi biasanya 5-10% dari total dana terkumpul. Sistem menjahit tidak berguna jika kampanyenya membosankan. Dalam crowdfunding, ada sistem psikologis yang disebut social proof dan urgency. Ada strateginya yaitu the early bird system, memberikan diskon besar di hari pertama untuk memancing algoritma agar kampanye terlihat trending. Yang kedua ada stretch goals. Jika target 100% tembus, kreator janji menambah fitur baru. Ini memicu backer lama untuk mengajak teman baru. Yang ketiga ada storytelling. Orang yang tidak membeli apa yang Anda buat, tapi mengapa Anda membuatnya. Tapi tidak semua cerita crowdfunding berakhir indah. Ada juga sisi gelap dari sistem ini, yaitu resiko kegagalan proyek. Uang sudah cair tapi kreator gagal bikin produk karena salah hitung biaya produksi. Yang kedua ada scam atau penipuan, ada project fiktif. Yang ketiga ada perlindungan hukum. Peran OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terutama untuk equity crowdfunding. Pentingnya ISO 27001 untuk keamanan data di platform. Sebagai backer, Anda harus paham high risk, high return, dan crowdfunding bukanlah belanja online, melainkan dukungan terhadap sebuah ide yang belum tentu berhasil. Crowdfunding telah mendemokratisi akses keuangan. Siapapun kini bisa menjadi investor, dan siapapun bisa jadi pengusaha tanpa harus punya koneksi orang dalam. Sistem ini masih akan terus berkembang dengan adanya blockchain dan crypto, yang mungkin akan jika Anda belajar sesuatu yang baru tentang sistem di balik layar ini, silakan tekan tombol like. Tulis di kolom komentar model crowdfunding mana yang menurut Anda paling menarik dan untuk dicoba. Saya Muhammad Riza, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau beritanya
Halo teman-teman, pernahkah Anda punya ide berlian atau melihat masalah sosial yang ingin Anda selesaikan, tapi terhalang oleh tembok besar itu dan solusinya hanya dua, pinjam bank atau cari investor yang orang kaya. Tapi sekarang ada cara ketiga, cara di mana kerumunan atau masyarakat bisa menjadi bank dan investor Anda. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah tuntas sistem crowdfunding. Bukan hanya permukaan saja, tapi kita akan masuk ke dalam sini. Bagaimana uang berputar, apa bedanya dengan donasi dan investasi saham, dan bagaimana sistem ini mengubah ekonomi dunia. Siapkan catatan Anda, ini adalah deep dive 15 menit tentang sistem crowdfunding. Sebelum masuk ke teknis, kita harus paham dulu nih ekosistemnya. Sistem crowdfunding tidak akan berjalan tanpa tiga pilar orang, yaitu project initiator, creator, backer, penyandang dana, dan juga platform intermediary, wasit atau jembatan Kickstarter, Santara, seperti Kickstarter, Santara, Sunabisa, dan Indiegogo. Platform bertugas menyediakan infrastruktur teknologi, sistem pembayaran, payment gateway, dan validasi awal. Tanpa platform, yang terjadi hanyalah transfer rekening pribadi yang rawan penipuan. Disinilah sistem kepercayaan dibangun. Poin penting, pergeseran dari tradisional funding bank ke alternatif funding. Konsep validasi pasar, crowdfunding bukan cuma cari uang, tapi tes ombak apakah produk laku ataupun tidak. Banyak orang salah kaprah mengira crowdfunding itu cuma sumbangan, padahal secara sistem ada 4 jenis yang sangat berbeda nih. Nah, yang pertama yaitu reward based crowdfunding, yaitu backer memberi uang ke kreator memberi produk, biasanya pre-order. Sistemnya jual beli masa depan. Yang kedua yaitu donation based crowdfunding, murni dari sosial dan tidak ada imbalan materi. Sistemnya filantropi digital. Ketiga, ada equity crowdfunding atau ECF, securities crowdfunding. Ini yang sedang booming di Indonesia. Anda setor uang dan Anda dapat saham dan Anda jadi pemilik bisnis tersebut. Sistemnya pasar modal mini untuk UKM. Yang keempat yaitu debt atau lending crowdfunding. Pinjam meminjam, backer dapat bunga pengembalian, dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling teknis, yaitu the money trap. Bagaimana sistem menjaga uang Anda aman. Pertama, rekening escrow, rekening penampungan. Jelas gak? Uang tidak langsung masuk ke rekening pribadi kreator. Uang ditahan oleh pihak ketiga atau bank kustodian sebagai target terpenuhi. Ini fitur keamanan nomor 1 dalam sistem crowdfunding. Yang kedua yaitu all or nothing. Jika target 100 juta tapi cuma terkumpul 50 juta, uang dikembalikan ke backer account, project batal, dan keep it out. Berapapun yang didapat boleh diambil kreator. Yang ketiga ada platform fee. Bagaimana platform hidup, potongan administrasi biasanya 5-10% dari total dana terkumpul. Sistem yang jahit tidak berguna jika kampanyenya membosankan. Dalam crowdfunding, ada sistem psikologis yang disebut social proof dan urgency. Ada strateginya yaitu the early bird system, memberikan diskon besar di hari pertama untuk memancing algoritma agar kampanye terlihat trending. Yang kedua ada stretch goals. Jika target 100% tembus, kreator janji menambah fitur baru. Ini memicu backer lama untuk mengajak teman baru. Yang ketiga ada storytelling. Orang yang tidak membeli apa yang Anda buat, tapi mengapa Anda membuatnya. Tapi tidak semua cerita crowdfunding berakhir indah. Ada juga sisi gelap dari sistem ini, yaitu resiko kegagalan proyek. Uang sudah cair tapi kreator gagal bikin produk karena salah hitung biaya produksi. Yang kedua ada scam atau penipuan, ada project fiktif. Yang ketiga ada pelindungan hukum. Peran OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terutama untuk equity crowdfunding. Pentingnya ISO 27001 untuk keamanan data di platform. Sebagai backer, Anda harus paham high risk, high return, dan crowdfunding bukanlah belanja online, melainkan dukungan terhadap sebuah ide yang belum tentu berhasil. Crowdfunding telah mendemokratisi akses keuangan. Siapapun kini bisa menjadi investor, dan siapapun bisa jadi pengusaha tanpa harus punya koneksi orang dalam. Sistem ini masih akan terus berkembang dengan adanya blockchain dan crypto, yang mungkin akan jika Anda belajar sesuatu yang baru tentang sistem di balik layar ini, silakan tekan tombol like. Tulis di kolom komentar model crowdfunding mana yang menurut Anda paling menarik dan untuk dicoba. Saya Muhammad Riza, sampai jumpa di video selanjutnya.